Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang ya para pejuang cuan. Gimana kabar kalian di pagi menjelang siang ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat semua ya. Dan saya doakan sukses semua tentunya buat kalian. Amin. Mantap jiwa ya. Dan tetap ya kan kawan, tidak luput secangkir kopi harus selalu ada buat menemani kesempatan di pagi menjelang siang ini. Dimana kalau kita lihat bersama-sama ya, untuk keadaan daripada market cap kali ini teman-teman ya, ini mengalami penurunan yang cukup signifikan ya kan, karena beberapa hari kemarin kan bertahan di area 2,6 triliun dolar lah ya. Dan kalau kita berbicara kali ini berada di area 2,41 triliun dolar, Bitcoin dominance ini malah menguat teman-teman. Saat ini udah menyentuh di range 54,2%. Yang menandakan apa? Yang menandakan kita tahu sendirilah altcoin pasti mengalami penurunan. Dan di sini kalau kita lihat bersama-sama dari segi volume sebenarnya mengalami kenaikan yang cukup signifikan sekitar 65,45% ya. Dan kalau kita lihat untuk price Bitcoin sendiri udah berada di area 66.000 US dollar teman-teman ya. Terus berbicara tentang altcoin ya, tentunya seperti inilah keadaan daripada altcoin ya. Semuanya merah merona-rona, semuanya mengalami diskon besar-besaran. Ya tinggal kalian mencari aset mana yang menurut kalian memiliki potensi ketika bull run datang yang akan mengalami ledakan gitu ya. Sebenarnya ini adalah momentum emas teman-teman, kita dikasih diskon dengan harga ya turun kembali gitu ya. Cuman ya tergantung psikolog kita, karena ketika ada penurunan seperti ini biasanya psikolog kita itu kena ya, sell, cut loss dan sebagainya ya. Nah, kurang lebih seperti ini mekanismenya teman-teman, Bitcoin dominance cheat sheet ya. Jadi kita ketahui sendiri lah, kita berada di posisi urutan kedua ya, dimana Bitcoin dominance ini mengalami kenaikan karena kali ini berada di area 54, sekian persen ya kan, berarti mengalami kenaikan teman-teman. Sedangkan Bitcoin price-nya ya itu mengalami down atau penurunan harga teman-teman. Maka di sini terhadap alt price-nya ini mengalami dump ya. Jadi ketika Bitcoin dominance naik, Bitcoin price-nya down, maka di sini altcoin akan mengalami doom atau dump ya, penurunan yang cukup signifikan. Kalau kita lihat hari ini tadi memang mengalami penurunan yang cukup signifikan juga ya. Makanya saya sering senggol tentang Bitcoin dominance teman-teman ya. Karena kita berharap apa? Berharap Bitcoin dominance itu mengalami down gitu, mengalami crash sampai palung Maria gitu Bitcoin dominance-nya. Sedangkan kita berharap Bitcoin dominance ini sampai palung Maria, Bitcoin price-nya ini naik, dan di sini akan terjadilah yang namanya alt session kayak gitu teman-teman ya. Atau kalau kita lihat ya Bitcoin dominance itu stabil semisal di area 50 stabil di situ terus, sedangkan Bitcoin price-nya mengalami kenaikan gitu, maka di sini altcoin itu akan mengalami kenaikan walaupun belum masuk dalam kategori alt session ya. Dan ketika Bitcoin dominance down, Bitcoin price-nya down, maka di sini terjadi apa? Terjadi yang namanya altcoin itu stabil. Nah, saat ini kan kita berada di posisi ketiga posisi kedua sorry ya. Yang dimana Bitcoin dominance ini mengalami kenaikan, Bitcoin price-nya mengalami penurunan, maka di sini altcoin juga akan mengalami penurunan sampai palung Maria, kurang lebih seperti itu ya. Dan kita kembali ke sini lagi teman-teman, karena di sini banyak sekali dari rekan-rekan yang bertanya, Bang, lebih baik cut loss kah atau lebih baik kita jual semua mengingat harganya turun kita mengalami kerugian, Bang, gitu ya kan. Jadi banyak yang ingin cut loss, ingin yang ini. Kalau menurut saya pribadi, kalau cut loss teman-teman ya, kalau kalian ingin cut loss kalian harus punya planning ya, dalam artian gini ya, kalian cut loss di harga sekian, kalian memperkirakan harganya masih kuat untuk turun, ya udah nggak apa-apa, karena kalian memprediksikan harganya kuat untuk turun dan kita bisa serok kembali di bawah gitu ya kan. Nah, untuk meminimalisir kerugian. Nah, kurang lebih kan seperti itu mekanismenya cut loss ya. Tapi kalau kalian cut loss terus kalian pindahkan ke altcoin lainnya, ke aset lainnya, ya lebih baik jangan. Takutnya apa? Ketika kalian cut loss di koin A ya, kalian beli di koin B, taunya koin A mengalami rally, koin B mengalami penurunan kembali ya. Jadi kalau mau cut loss itu memiliki planning teman-teman. Tapi kalau kita nggak punya planning nih, kita nggak punya analisa nih, ya udah kita pertahankan dulu itu teman-teman. Kita pertahankan dulu aset kita. Toh kita udah memasuki masa-masa di mana bull run akan segera mulai atau running start gitu teman-teman ya. Mantap jiwa. Toh yang kalian pikirkan juga seperti ini teman-teman. Yang mengalami penurunan itu bukan hanya Bitcoin aja, bukan hanya Ethereum, bukan hanya BNB, bukan hanya Solana ya, atau bukan hanya
altcoin yang kalian pegang, melainkan yang mengalami penurunan itu overall teman-teman, overall hampir 100% lah, bisa dikatakan 99,999% ini mengalami penurunan semua. Jadi kalian harus pandai-pandai melihat ya, ketika aset kalian turun, kalian masuklah ya ke CoinMarketCap, ke CoinGecko dan sebagainya untuk ngecek apakah hanya koin saya aja yang turun atau malah melainkan altcoin lainnya gitu ya kan. Nah, kalau kita lihat kali ini kan semuanya ya, seperti Arbitrum ya, ini 19%, Habar 15%, ya RNDR atau Render ini sekitar 14,15%. Jadi hampir merata. Kayak Kaspa ini juga mengalami penurunan yang cukup signifikan 14,78%. MKR ini juga cukup signifikan. Jadi hampir merata teman-teman, semuanya mengalami penurunan. Nah, di kala penurunan seperti ini biasanya banyak orang yang panic selling dan sebagian orang memanfaatkan untuk mencari koin-koin yang memiliki potensial untuk buluran. Malah ini dijadikan manfaat ya, momentum yang sangat mereka tunggu ketika harga koreksi yang cukup dalam seperti ini. Jadi buat kalian jangan panik lah ya, nikmatin prosesnya aja, oke? Nah, sedangkan di sini kalau kita lihat bersama-sama teman-teman ya, harga daripada Bitcoin sendiri memang dia cukup kuat ya untuk mengalami penurunan dalam time frame 4 jam. Akan tetapi teman-teman, dia tertahan di area demand juga, karena di sini ada area demand yang memantulkan harga daripada Bitcoin itu sendiri. Yang dimana sebenarnya ada beberapa poin teman-teman yang perlu kita antisipasi juga, ada beberapa area ya yang memang benar-benar krusial juga teman-teman ya. Jadi gini, ketika harga Bitcoin ini sampai ngejebol di area ini teman-teman, yang ada line kuning ini ya kan, nah yang kita beri garis kuning ini di area 494 atau di area 65 dia jebol sampai ke bawah teman-teman, maka nice potensi Bitcoin ini buat turun sampai mana, buat koreksi bahkan sampai di range harga sini di area 58an lah ya, 59 sampai di range harga berapa, di area 57. Ini adalah area yang mungkin akan tersentuh ketika memang area berapa ini, area 65an ini kejebol teman-teman, maka dia akan ada potensi turun sampai di level yang kita beri marking ini, yaitu di area sini ya, di area 59. Nah, jadi saran dari saya teman-teman ya, kita kan masih ada planning nih, kalau Bitcoin ini kuat untuk turun kembali, maka dia bisa sampai di area 50 kembali gitu ya kan. Nah, di area 50. Nah, jadi saran dari saya, ketika kalian ingin beli altcoin ketika memanfaatkan momentum penurunan seperti ini, lebih baik melakukan yang namanya DCI, dollar cross averaging, yang dimana kita memiliki semisal $100 nih ya, kita beli apa? BNB kah? Kita beli Solana semisal ya kan. Kita masuk terlebih dahulu teman-teman ya, 20-30% dari modal yang kita siapkan gitu ya kan. Kita masukkan dulu nih ya kan 30%-nya. Nah, ketika ada penurunan kembali, kita kan masih punya value, kita masih punya spare teman-teman untuk membeli kembali. Nah, pembelian kedua ini dilipat gandakan, yang tadinya semisal 20% atau 30% nih, kita beli 40% atau 60%-nya gitu ya kan. Nah, berarti kita masih memiliki spare sekitar 10-20% ya. Nah, hal tersebut 10-20% teman-teman ya, itu adalah untuk antisipasi ketika Bitcoin memang benar-benar kuat untuk turun sampai di range harga 52 ya. Nah, area 52 ini adalah area titik terakhir kalau menurut saya pribadi teman-teman ya, untuk memantulkan harga Bitcoin naik kembali. Karena apa? Area 52 ini teman-teman, ini memiliki area demand yang cukup kuat ya, yang dimana setelah terjadi konsolidasi beberapa waktu ya kan, dia langsung mengalami pumping yang cukup signifikan, bahkan sampai mendorong ya kan Bitcoin membuat ATH-nya. Nah, jadi ini adalah area yang cukup krusial ya. Nah, seperti itu ya teman-teman. Untuk saat ini kalian bisa dior terlebih dahulu, kalian cari aset-aset yang memang udah diskon teman-teman ya, karena memang kita saat ini diskon. Ya, kalau kalian nggak yakin nggak usah dibeli, nggak usah apa ya, nggak usah ngeluarin duit gitu. Dalam artian udah kita punya, udah hold aja, udah kita nggak nambah gitu, nggak apa-apa teman-teman ya. Daripada kalian cut loss, kalian pindahkan ke aset A, kalian rugi kembali, kalian pindahkan ke aset B, kalian malah rugi kembali dan sebagainya gitu teman-teman. Lebih baik kita hold terlebih dahulu, karena saya yakin teman-teman ya, setelah bulan April ini teman-teman, Bitcoin dan kawan-kawan akan secara bertahap mengalami kenaikan, step by step dia pasti akan mengalami kenaikan seperti itu ya. Oke, mungkin ini dulu, semoga sedikit membantu. Salam cuan.